acara Zoom meeting kita kali ini dengan judul pendaftaran atau pengesahan badan usaha berbadan hukum di wilayah Sumatera Utara. Kali ini narasumber kita ada 2 orang, yaitu Ibu Laila Yunara, Kasubdit Badan Hukum dari Ditjen AHU, dan Bapak Ihsan Lubis, Ketua Pengwil I Sumatera Utara. Nanti di sini Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan narasumber terkait apa sih pentingnya badan hukum itu harus didaftar, bagaimana persyaratannya, konsekuensi hukum apabila tidak didaftar, dan lain-lain. Bisa juga kasih masukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, terlebih dahulu kita perdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada operator silakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, terlebih mengalih kegiatan kita ini terlebih dahulu nantinya akan dibuka oleh Bapak Kakanwil kita, Bapak Sutrisno, yang akan membacakan sambutan beliau atas pentingnya acara ini. Kepada Bapak Kakanwil, Bapak Sutrisno, kami persilahkan. Pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur Perdata Ditjen AHU, dalam hal ini diwakili oleh Kasubdit Badan Hukum sekaligus sebagai pembicara nantinya. Yang saya hormati Ketua Pengwil INI Sumatera Utara, semoga nantinya juga akan sebagai pembicara nantinya. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sumatera Utara, panitia penyelenggara, dan peserta yang berbahagia. Sebagai umat beragama, mari kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha, kepada Yang Widiwasa, bahwa pagi ini kita masih diberikan kesehatan, sekalipun dengan media Vicon, tentu ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan kita, bahwa pagi ini kita masih sehat, walafiat, tidak ada kekurangan satu apapun. Yang kedua,
sekaligus saya sebagai newcomer di Sumatera Utara ini, sekalipun sebenarnya saya barang lama, karena sudah beberapa kali saya berdinas di Sumatera Utara ini, mungkin baru kali ini berkenalan dengan Bapak Ibu yang saya hormati, khusus dengan notaris tentunya. Tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri, walaupun mungkin sudah tahu. Nama saya Sutrisno, istri saya 1, anak saya 2, dan saya mungkin kalau diberikan sehat dan panjang umur, 2,5 tahun lagi mungkin saya akan pensiun dari Kemenkumham ini. Mohon izin saya memasuki wilayah di Sumatera Utara ini, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerima kehadiran saya di Sumatera Utara ini. Yang ketiga, bahwa sekalipun kita sudah lewat, namun hari ini masih suasana bulan Syawal, tak ada salahnya saya juga mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun ini kita akan selalu mendapatkan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang barokah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa kegiatan ini kita lakukan secara daring? Karena memang dengan situasi COVID-19 ini, kita sama-sama memaklumi, sekalipun dengan Vicon ini, mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan kita yang telah kita targetkan akan dapat selalu terlaksana dengan baik. Sehingga dengan media Vicon ini, kita semua berharap mudah-mudahan tidak mengurangi ataupun menunda target kinerja kita yang harus kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, serta para notaris khususnya, bahwa badan usaha dalam melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain diterbitkan akte notaris atau akte pendiriannya oleh notaris, tentu hal ini ada suatu kewajiban harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga badan usaha ini tidak hanya sebagai badan usaha saja, sehingga nantinya badan usaha ini juga akan menjadi sebagai badan hukum. Sehingga nantinya di dalam pertanggungjawaban pun apabila terjadi sesuatu hal, tentu ada benefit value-nya, ada keuntungan-keuntungan yang didapat oleh tentu para pemegang saham dari badan usaha tersebut. Apabila tidak didaftarkan, maka apabila terjadi sesuatu terhadap badan usaha itu, maka tanggung jawabnya tentu tidak hanya ditanggung oleh badan usaha, tetapi juga sampai kepada hal-hal yang pribadi. Dan apabila daftarkan sebagai badan hukum, tentu pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban yang ditanggung oleh badan usaha yang berbadan hukum itu, tidak menyangkut masalah-masalah yang
pribadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Tentu ini peran notaris sangatlah penting karena apapun tanpa adanya peran notaris ini untuk mendaftarkan badan usaha tersebut menjadi badan hukum, tentu ini adalah tidak akan terwujud dengan baik. Oleh karena itu, kami mohon kerjasama yang baik dari para notaris yang ada di Sumatera Utara ini, sehingga nantinya yang sekarang ini banyak badan usaha yang belum berbadan hukum, ke depan pasti akan menjadi lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Dengan sangat menyesal kami tidak dapat menemani Bapak Ibu secara terus-menerus karena ada kegiatan lain yang harus kami selesaikan. Sehingga saya mengucapkan selamat berdiskusi sekalipun di lewat Vicon ini. Yang berikutnya adalah kami kasih kepada teman-teman semua, khususnya kepada para notaris serta panitia sehingga terlaksananya penyelenggaraan ini. Dan tidak kalah pentingnya para narasumber yang nantinya akan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua sehingga apa yang target kita yang kita tuju akan dapat tercapai dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om. Santi, 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 Om. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Terima kasih kepada Pak Kakanwil, Pak Sutrisno untuk arahan dan bimbingannya. Untuk tidak terlalu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke acara diskusi kita. Kali ini akan dipandu oleh Bapak Kadif Yankum, Bapak Purwanto. Kepada Bapak Purwanto kami persilakan. Baik, terima kasih untuk panitia penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberikan nikmat sehingga pada jumpa kali ini untuk yang kedua kita bisa bertemu lagi untuk seluruh rekan-rekan notaris dan beberapa undangan, apakah itu dari Dinas Koperasi, Dinas Penanaman Modal, serta beberapa rekan-rekan dari kantor wilayah. Pun bahwa kegiatan kita pada pagi ini adalah terkait dengan mengenai pendaftaran atau pengesahan badan usaha berbadan hukum di wilayah Sumatera Utara. Bapak, Ibu, hadirin peserta sosialisasi yang berbahagia. Pagi ini kita menghadirkan dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Lubis selaku pengurus atau ketua ini Provinsi Sulawesi Utara. Mohon maaf, Sumatera Utara. Jadi ini terbiasa di Sulawesi Utara, jadi suka tukar. Yang kedua adalah Ibu Laila atau yang biasa kita kenal atau familiar name biasanya Ibu Lela atau Laila Yunara. Beliau adalah
Kepala Subdit Badan Hukum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil, jadi masih ada beberapa persoalan terkait dengan mengenai badan hukum ini. Artinya bahwa masih ada perusahaan yang belum mendaftarkan dan melakukan pengesahan serta mengumumkan mengenai badan hukum, sehingga konsekuensinya akan menjadi berbeda apabila belum berbadan hukum dan sudah berbadan hukum. Dan kenapa di wilayah Sulawesi Utara berdasarkan tadi catatan Pak Kakanwil masih baru beberapa persen saja yang melakukan pengesahan, padahal tercatat bahwa persentasenya itu cukup jauh ya antara yang sudah berbadan hukum dan yang belum berbadan hukum. Nah, mungkin ini ada pengalaman dari notaris, khususnya Pak Ketua ya, Pak Ketua Pengurus Wilayah, mungkin sudah mengidentifikasikan persoalan tersebut yang mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan dan seluruh dinas terkait, kenapa ini menjadi masalah atau menjadi persoalan sehingga tidak bisa dilakukan, bukan tidak bisa ya, artinya belum banyak dilakukan pendaftaran dan pengesahan badan hukum. Nanti Pak Ihsan Lubis akan menyampaikan hal ini. Mungkin yang selanjutnya Ibu Laila juga mungkin akan bagaimana sebetulnya teknis ya, teknis melakukan pendaftaran atau tata cara pengesahan badan hukum ini, nanti akan dipaparkan oleh Bu Laila. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami berikan waktu ya kurang lebih 45 menit ya kepada Pak. Oh, Ibu Laila dulu ya, mohon maaf. Jadi mungkin Ibu Laila dulu, mungkin karena ada satu keperluan, mungkin Bu Laila kami persilahkan dulu 45 menit. Setelah itu Pak Ihsan. Kami persilahkan Ibu Laila, bisa. Ini video Pak, ini Pak, di atasnya ya. Enggak Pak, di ada titik-titik ini Pak. Iya, ya, ini video. Iya. Pada Ibu Laila kami persilahkan, bisa didengar Bu Laila. Mohon izin Pak Moderator, Pak Kadis, Ibu Laila, mohon izin Ibu Laila itu mic-nya masih di mute, boleh dibuka barangkali mute-nya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa Ibu, sudah jelas. Ya, yang terhormat Bapak Kakanwil, Bapak Sutrisno, yang terhormat Bapak Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Pak Purwanto, Ibu Ave Maria, teman baik saya, dan Ibu Flora yang selalu ceria. Bapak Ibu dari pengurus wilayah, Pak Pengwil ya, dan Bapak Ibu peserta pada pagi ini. Pertama saya kembali mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Direktur Perdata, Bapak Santun Mas Pari yang tidak dapat hadir karena sedang ada diklat, sehingga saya kembali mewakili beliau. Ini adalah pertemuan kedua kita ya, Ibu Bapak. Izinkan saya memulai acara ini berangkat dari yang disampaikan oleh Bapak Kakanwil maupun Bapak Kepala Divisi mengenai badan usaha berbadan hukum, dan sempat disinggung juga mengenai badan usaha tidak berbadan hukum. Kita mulai saja sebentar. Baik, sesuai dengan judul dari acara ini yang tadi sudah disebutkan, yaitu mengenai pengesahan badan status ya badan usaha berbadan hukum, maka kami sempit dari entitas yang ada menjadi perseroan terbatas dan koperasi.
Meskipun tadi nanti tidak menutup kemungkinan kita juga akan membahas badan usaha tidak berbadan hukum. Kami mulai dari perseroan terbatas, sebagaimana tadi Bapak Kakanwil menyampaikan bahwa perseroan terbatas yang disampaikan oleh Pak Kakanwil adalah sifat terbatasnya, yaitu mengenai terbatas dari tanggung jawabnya. Dasar hukum dari pengesahan perseroan terbatas ini adalah Undang-Undang 40 2007, sebelumnya adalah Undang-Undang 195. Kemudian terkait pengesahan nama dan perubahan nama juga ada peraturan pemerintah 43 2011, kemudian peraturan teknis lainnya yaitu di Permenkumham ada Permenkumham 141 dan yang terakhir adalah Permenkumham 14 tahun 2020. Kemudian ada PP 28 2019 ini yang terkait dengan permodalan. Ini adalah besarannya saja dari peraturan tentang PT, namun secara spesifik itu masih banyak sekali peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan rezim perizinan atau peraturan kementerian serta lembaga terkait lainnya. Ada misalnya tentang perbankan, tentang pasar modal, penanaman modal, kemudian tentang pertambangan dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disebutkan tadi dan disinggung oleh Bapak Kakanwil mengenai tanggung jawab yang terbatas ini, mengenai keistimewaan sebuah perseroan terbatas ini, memang PT ini bisa disebut adalah bentuk entitas yang paling menarik di dunia usaha, paling banyak diminati. Mengapa? Karena tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Tanggung jawab yang terbatas itu seperti tadi disinggung Pak Kakanwil bahwa kalau ada kerugian maka tidak sampai ke pribadi. Memang Undang-Undang PT telah mengatur tentang hal tersebut meskipun tanggung jawab tersebut bisa disebut tidak berlaku secara mutlak. Undang-Undang PT kita mengadop asas prinsip the corporate veil, yaitu di pasal 3 Undang-Undang 40 2007, di mana apabila terdapat beberapa hal yang ditentukan oleh undang-undang, maka dapat saja tanggung jawab itu sampai kepada pribadi. Mengapa juga kelebihan dari perseroan terbatas adalah pembagian struktur kepengurusan dan pengawasan yang jelas. Kita tahu bahwa organ perseroan ada direksi dan komisaris. Apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan masing-masing organ tersebut juga sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang PT di samping yang diatur dalam anggaran dasar. Kemudian citra profesional apabila berbentuk perseroan terbatas, karena pada umumnya kalau perseroan terbatas itu bisa menjadi syarat dalam pemberian izin atau misalnya untuk sebagai peserta tender, lelang dan sebagainya. Kemudian PT itu juga bisa dikatakan lebih bankable karena pertanggungjawabannya juga tidak pribadi, sehingga dia juga lebih beberapa ketentuan perbankan juga mensyaratkan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas. Kemudian ya seperti yang saya bilang tadi adalah kemudian persyaratan bentuk usaha. Pada industri usaha tertentu memang mengharuskan dia dalam bentuk PT, seperti perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain. Itu adalah sebagian saja dari kelebihan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas. Ini adalah definisi mengenai apa itu perseroan terbatas. Bapak Ibu terutama para notaris, saya tidak akan membahas lebih panjang, pasti sudah sangat familiar hanya dengan definisi persekutuan modal. Nah, dari kata persekutuan modal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bersatunya modal-modal. Memang tidak ada juga yang PT yang dapat didirikan dengan satu pendiri, namun itu sangat limitatif. Pada umumnya PT itu terdiri dari persekutuan modal lebih dari satu orang pendiri. Orang artinya orang natural person atau person, orang atau orang dalam arti badan hukum. Organnya itu terdiri dari RUPS, direksi dan komisaris. Sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini sejak 2000 sejak tahun 2000 pengesahan badan hukum PT itu sudah melalui online.
memang Ditjen AHU mengalami tahapan-tahapan pengembangan dalam proses pengesahan badan hukum ini, mulai dari masa sismin bakum, di mana pengesahan itu setengah manual, artinya kita masih menerima dokumen fisik untuk diperiksa, sampai kepada AHU online yang full dilakukan secara online, bahkan dokumen fisiknya tidak lagi dikirimkan, melainkan melalui upload. Dengan sistem AHU online yang saat ini, lebih ditekankan pada tanggung jawab dari pihak maupun pemohon atau notaris selaku kuasa pemohon untuk benar-benar mencermati mengenai apa-apa yang menjadi aturan-aturan, baik itu aturan mengenai pengesahan itu sendiri yang tadi beberapa saya sebut, maupun aturan mengenai yang terkait dengan kementerian serta lembaga lainnya. Nanti saya akan menceritakan beberapa contoh, tapi ini saja sambil ini aja beberapa contoh di mana beberapa peraturan yang perlu perlu dicermati atau dijadikan acuan pada para notaris. Di sini mungkin kita tidak cuma bicara mengenai bagaimana mendirikan suatu badan hukum perseroan terbatas, tapi juga bagaimana ketika perseroan terbatas itu sudah lahir, kemudian dia mengalami perubahan-perubahan atau bahkan sampai kepada pembubaran, likuidasi, dan penghapusan status badan hukumnya. Di situ juga pada saat pendirian relatif tidak terlalu banyak mungkin peraturan terkait atau tidak terlalu banyak masalah yang akan terjadi pada saat pendirian. Namun yang perlu dicermati adalah yang setelah itu, setelah perseroan terbatas itu berjalan dan kemudian terjadi perubahan-perubahan, itu kemudian bisa sangat dinamis, dinamikanya bisa sangat beragam. Sebelumnya kita mulai sebentar dari pendirian perseroan terbatas. Untuk pendirian perseroan terbatas, tentu kita harus mulai dari penentuan nama perseroan terbatas. Nama itu sendiri adalah dari penghadap ya, biasanya Bapak Ibu notaris, memang mereka memiliki alasan-alasan tersendiri untuk memilih suatu nama perseroan terbatas. Namun demikian notaris dapat dan malah harus ya memberikan masukan atau memberikan konsultasi mengenai nama-nama sesuai ketentuan. Beberapa ketentuan tentu nama-nama itu memang ada larangan atau ada yang tertulis dan tidak tertulis. Jadi saya langsung ke sini dulu, persyaratan mengenai nama. Ditulis dengan huruf Latin, belum dipakai, tidak sama pada pokoknya, tidak bertentangan, dan seterusnya. Beberapa kasus yang terjadi di pengesahan pendirian PT itu seringkali juga terkait dengan nama yang sebelumnya mungkin tidak diketahui permasalahannya. Bapak Ibu notaris mungkin memahami bahwa Undang-Undang 40 2007 sudah ada perbedaan dengan Undang-Undang 1 tahun 95, di mana larangan nama PT sama dengan nama merek itu sudah tidak ada lagi di undang-undang. Namun demikian kami menyarankan untuk tetap berhati-hati. Apabila kita sudah familiar dengan nama itu, tapi nama itu bukan nama PT, mungkin sebaiknya diperhatikan atau dikaji ulang. Kemudian di sini juga ada ketentuan tentang nama. Ini adalah dari PP 43 tahun 2011. Singkatan nama perseroan terdiri atas huruf depan dan akronim. Mohon izin Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu notaris, bahwa seringkali pengajuan nama ini memang menjadi permasalahan adalah diajukan sesuai sesuai permintaan penghadap. Meskipun tidak sesuai dengan ini yang seringkali juga terjadi nih pada singkatan nama. Tidak sesuai dengan singkatan huruf depan ataupun akronim. Ketika terjadi penolakan, itu masih
melakukan surat menyurat terus gitu loh, sehingga menjadi lama gitu. Padahal itu bisa diantisipasi di awal ketika pemohon mengajukan nama kepada notaris. Kemudian yang tidak ini juga tidak menggunakan maksud dan tujuan. Nah, kemudian mengapa tadi saya perlu mengingatkan mengenai merek, karena itu bisa jadi merek itu sangat subjektif ya Bapak Ibu. Terkenal menurut Ibu Ave mungkin ya, belum tentu saya tahu itu merek apa. Nah, itu bisa sangat subjektif, jadi mohon hati-hati. Mungkin sedikit saja contoh yang saya pakai di sini, ini saya coba cari-cari. Ini adalah produk-produk yang sangat terkenal di sana ya Bapak Ibu ya. Sirup Markisa Pohon Pinang ini nama PT-nya, dia dikelola oleh dalam bentuk perseroan terbatas. Kalau saya nggak salah, saya lihat dari kemasannya, ini PT-nya adalah PT Maju Jaya Pohon Pinang. Nah, kemudian misalnya datang kepada Bapak Ibu notaris, orang ingin mendirikan PT Pohon Pinang Super Markisa. Nah, ini mungkin perlu memang tidak tabrakan dengan PT Maju Jaya Pohon Pinang, karena Pohon Pinang itu kan public domain ya. Tapi ketika dia muncul dengan nama PT yang menjadi merek perusahaan lain, nah ini mungkin perlu diwaspadai, kita menghindari adanya benturan atau kita menghindari adanya gugatan atau konflik atas nama tersebut. Nah, tadi teringat pada Bapak Kanwil mengenai belum berbentuk badan hukum. Setahu saya Bolu Meranti dan Rizal Gogo ini masih dalam bentuk CV. CV-nya saya lupa nama CV-nya apa, tapi ini masih dalam bentuk CV. Memang bukan berbadan hukum. Sedangkan Ibu Bika Ambon Zulaika ini sepertinya kalau saya tidak salah ini adalah usaha perorangan. Apabila tidak sesuai rencana, sebetulnya perusahaan perorangan berbadan hukum itu nanti akan dimungkinkan dalam omnibus apabila tidak ada perubahan omnibus law, tapi belum pas karena belum keluar juga ya, tapi itu ada dimungkinkan, tapi belum saat ini. Sebetulnya kebutuhan menjadi badan hukum, usaha berbadan hukum atau usaha tidak berbadan hukum, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, kalau ini usaha perorangan, ini tergantung kepada kebutuhan. Tergantung kepada kebutuhan pelaku usaha dan tergantung kepada keberanian juga menanggung resiko, kebutuhan untuk mencari modal yang besar misalnya, sehingga dia perlu persekutuan modal, bisa dengan sendiri, dengan mandiri, atau hanya dalam bentuk CV, karena relatif CV itu umumnya orang beranggapan lebih mudah mendirikannya. Meskipun kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang hampir sama saja sih. Kalau dari cara mendirikannya saja sih hampir sama. Memang PT lebih banyak aturan yang mengaturnya dibanding dengan CV. Ini tadi nama sudah, kemudian terkait dengan surat edaran nomor 580/2019, kewajiban notaris melakukan pemesanan nama itu dalam satu prosedur. Dan sekarang dengan berlakunya Permenkumham 14/2020, maka pemesanan nama hanya dapat dilakukan oleh notaris dan dilakukan dalam satu prosedur. Artinya tidak lagi dimungkinkan umum untuk melakukan pemesanan nama sendiri terpisah dari pengesahannya. Memang dalam menyikapi perkembangan dunia usaha, terutama yang terkait dengan peningkatan ease of doing business Indonesia, rating kemudahan berusaha ini memang Dirjen AU sendiri dalam pelayanannya juga masih terus meningkatkan pelayanannya dan sistem aplikasi dari SABH itu sendiri. Mungkin beberapa perbaikan dan peningkatan akan tetap dilakukan untuk penyesuaian terhadap peraturan-peraturan yang saat ini berlaku. Tahapan pengesahan PT ini sebenarnya cukup simpel, cukup sederhana, dilakukan oleh notaris yang telah memiliki user ID dan password, dilakukan dengan voucher, mengisi form pendirian,
kemudian diunggah akta dan mendapat pengesahan. Ini satu sebenarnya kalau saya bandingkan dengan ketika saya baru pertama kali ada di Dirjen AHU, saya mengalami masa-masa ketika pengesahan badan hukum itu masih bersifat manual. Saya juga mengalami ketika pengesahan itu masih dengan sistem bakum. Ini sudah sangat sederhana. Kalau dulu Bapak Ibu yang mengalami manual, ini masih harus mengirimkan ke Jakarta. Posisi ini masih harus dikirimkan ke Jakarta, sementara sekarang cukup diunduh secara online, dan SK juga tidak usah ditunggu-tunggu datangnya kapan, tapi melainkan bisa di print sendiri, bisa dicetak sendiri. Ini penyederhanaan yang meskipun masih banyak kekurangan di sana-sini, namun ini sudah merupakan satu penyederhanaan proses yang sangat signifikan. Nah, tadi seperti saya bilang bahwa umumnya masalah itu tidak pada saat pendirian PT, Bapak Ibu, tapi adalah pada saat terjadinya perubahan-perubahan. Beberapa dari konsultasi atau surat menyurat yang kami terima atau kasus yang masuk, memang masih banyak terdapat beberapa kekeliruan pemahaman. Ini tidak cuma di kalangan kita yang terbiasa dengan akte-akte ini, begitu juga dengan kementerian dan lembaga lainnya. Pertama adalah seringnya disebut bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan akta. Nah, ini yang perlu diluruskan ya, bahwa Kementerian Hukum dan HAM tidak pernah mengesahkan akta, karena sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, di penjelasannya disebut bahwa akta itu harus diterima dengan benar, kecuali pihak yang berkepentingan membuktikan secara memuaskan di muka persidangan, maka akta itu harus dianggap benar. Nah, pada saat pendirian, ini yang seperti tadi saya cerita mengenai proses pendirian. Kemudian ketika dia terjadi perubahan, maka akta yang pada pasal 8 Undang-Undang 40 sudah disebut bahwa dia terdiri dari atas anggaran dasar dan keterangan lain. Nah, perubahan anggaran dasar ini masih kita bagi antara yang membutuhkan persetujuan menteri dan yang cukup diberitahukan. Seringkali orang menyebut bahwa semua itu namanya SK, padahal tidak. Hanya SK itu hanya ada di pendirian, sebetulnya pengesahan badan hukum, dan pada saat persetujuan menteri yang membutuhkan perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan menteri, maka outputnya menjadi SK. Sedangkan anggaran dasar yang cukup diberitahukan itu outputnya adalah surat pemberitahuan. Lalu keterangan lain ini ada di penjelasan pasal 29 Undang-Undang 40 2007, seperti perubahan direksi, perubahan komisaris, perubahan pemegang saham, yang outputnya adalah surat pemberitahuan. Lalu di sini pada saat perseroan itu bubar, maka produknya adalah surat pemberitahuan pembubaran, dan yang kedua adalah surat pemberitahuan penghapusan status. Mungkin mohon diperhatikan Bapak Ibu, apabila di sini ada juga dari pengadilan niaga atau kurator, mohon diperhatikan bahwa pada saat penunjukan Bapak Ibu sebagai kurator, ini penting diperhatikan, karena beberapa kasus yang terjadi adalah ketika kurator belum melakukan apa-apalah ibaratnya, perseroannya sudah melakukan bubar sendiri, atau perseroannya malah perubahan yang lain-lain, padahal sudah dalam posisi likuidasi. Kemudian, nah untuk tahap yang penghapusan status ini, Bapak Ibu Notaris mohon bahwa penghapusan status ini sampai saat ini masih manual. Mengapa manual? Karena Undang-Undang menyatakan bahwa kurator memberitahukan kepada menteri. Artinya tidak harus notaris yang malah justru surat dari kuratornya yang kita minta sebetulnya. Karena sesuai undang-undangnya begitu. Surat pengantar dari notaris itu sifatnya kebolehan. Kalau cuma surat dari notaris, maka kita tetap minta surat kuratornya. Dan mohon diperhatikan untuk penghapusan status badan hukum, tolong jangan kekurangan dokumen. Karena setiap kekurangan dokumen satu aja, seluruh permohonan yang diajukan secara manual ini kami kembalikan, mohon maaf. Karena memang kami justru takut dokumen yang dikirimkan ke kami itu hilang. Makanya kami kembalikan kepada pemohon. Sehingga ini tolong diperhatikan oleh Bapak Ibu, terutama oleh Bapak Ibu Notaris. Oh ya, saya lupa tadi, mengenai keterangan lain, mengenai perubahan pengurus dan perubahan pemegang saham. Mohon izin sebentar, ada Bapak Hernita, tolong dong jawab.
Halo, halo, ya, ya, maaf Bapak, Pak Direktur menelpon. Iya, jadi terkait dengan pemberitahuan perubahan data ini, banyak sekali akte yang saya lihat menyatakan bahwa itu adalah perubahan pasal 20. Sedangkan itu sebetulnya adalah keterangan lain-lain, bukan lagi perubahan anggaran dasar. Ini mungkin Bapak Ibu notaris yang sangat paham itu. Baik, nah ini adalah layanan, selain tadi yang saya sebut ada layanan mengenai pendirian, kemudian perubahan anggaran dasar, keterangan lain, yang menghasilkan output-output ini, Dijen AHU juga mempunyai beberapa layanan terkait badan hukum dan badan usaha lainnya, yaitu misalnya pemberian data, perbaikan database, ini limitatif dengan persyaratan, kemudian pemberian salinan itu apabila SK dan surat keputusan atau surat pemberitahuan misalnya Bapak punya milik dari korporasi tersebut hilang gitu, dan ini juga sebetulnya dengan persyaratan dan dengan catatan, dan pemberian konsultasi permasalahan PT, itu beberapa layanan yang ada selain yang berbentuk pengesahan dan pendirian, baik pendirian maupun perubahan. Mungkin sementara tentang PT itu dulu, nanti saya masuk dulu ke koperasi. Sesuai judul tadi kan disampaikan adalah badan usaha berbadan hukum, maka secara pemisahan ini adalah hanya PT dan koperasi yang dibahas di sini. Nah, di sini koperasi, kita tahu semua setelah berlakunya PP 24 2018 yang pelayanan secara terintegrasi, maka kemudian keluarlah Permenkumham 2014, Permenkumham 14. Izin sebentar Bapak Ibu. Izin sebentar. Mohon maaf, ya, mengenai koperasi, ini sekarang pengesahannya ada di Kementerian Hukum dan HAM, ada di Dijen AHU. Secara historinya, koperasi-koperasi yang sudah didaftarkan di Kementerian Koperasi, datanya ada di Kementerian Koperasi itu, ditarik datanya dari Kementerian Koperasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Memang proses penarikan data itu tidak mudah dan tidak, ini karena harus penyamaan sistem, sehingga sampai sekarang juga masih ada perbaikan-perbaikan. Maksudnya kalau misalnya ada dari Bapak Ibu di sana yang koperasinya sudah terdaftar tapi di AHU belum tampak, atau misalnya perubahannya belum kelihatan atau gimana, mohon kami diinformasikan. Jadi kita akan cek, nanti kita juga, kalau misalnya kita tidak ini, kita akan berkoordinasi dengan Kemenkop yang di Jakarta mengenai data koperasi yang misalnya belum match antara data yang ada di daerah dengan data yang ada di Dijen AHU. Jadi ini ya kita ingat ini bahwa Sokok Guru Perekonomian, Bapak Koperasi kita. Oke. Nah, sistem pengesahan koperasi ini seperti tadi saya bilang bahwa lahirnya melalui PP 24 2018 dan kemudian turunannya adalah Permenkumham 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Sederhananya, koperasi itu pendirian, perubahan, dan pelaporan pembubaran yang ada di Dijen AHU. Sedangkan untuk fungsi pembinaan dan pengawasannya masih ada di Kementerian Koperasi sebagai kementerian yang membawahi bidang koperasi. Jadi pada Dijen AHU hanya pada proses pengesahan, pendirian, perubahan, dan pelaporan pembubaran. Itu pun nanti ada pembubaran, ada penjelasannya sendiri, Bapak Ibu. Ya, akses pendirian koperasi itu melalui koperasi.ahu.go.id. Nah, ini hanya bisa diakses oleh notaris NPAK, notaris pembuat akta korporasi.
kalau ada dari Bapak Ibu notaris yang sudah merupakan NPAK namun namanya belum muncul, juga dapat diinformasikan kepada kami untuk kami cek kepada Kemenkop. Karena data-data mengenai NPAK itu juga sudah ada di Ditjen AHU harusnya. Kemudian di sini ada ini tadi adalah pendirian perubahan, persetujuan Kementerian pemberitahuan. Nah, ini pembubaran. Nah, untuk pembubaran itu sendiri, pembubaran itu sendiri kita tidak bisa dari pemohon langsung kepada Ditjen AHU, namun keputusan pembubaran koperasi itu tetap dari Kementerian Koperasi. Nanti Kementerian Koperasi yang akan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui SABH. Dan penghapusan statusnya disampaikan ke Kementerian Koperasi dan dihapus dari basis data SABH. Jadi untuk pembubaran masih melalui Kementerian Koperasi. Sedangkan untuk pendirian dan perubahannya sudah langsung dilakukan oleh pemohon kepada Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Ini secara sederhana pemesanan nama untuk pendirian koperasi dilakukan dengan pemesanan nama, pengisian ini hampir sama dengan PT ya, sebetulnya sama dengan PT. Pemesanan nama, diisi datanya, kemudian cetak SK. Semua dilakukan online dan tidak ada pengiriman dokumen fisik apapun kepada Kementerian Hukum. Izin. Ini jenis-jenis koperasi, ada produsen, konsumen, pemasaran, dan simpan pinjam. Nah, ini adalah kita juga sudah berkoordinasi Kementerian Koperasi. Izin Bapak Ibu sebentar. Sampai ini aja. Sampai ini dulu. Ini jenis koperasi yang sudah kita koordinasikan dengan Kementerian Koperasi. Namun mohon masukan apabila dari Bapak Ibu bisa ada masukan atau ada ini nanti dari Dinas Koperasi juga kalau nggak salah ada ya tadi ya. Kami juga butuh masukan apa yang kiranya harus diperbaiki dan ditingkatkan. Dan di sini ada ini pengisian data, nama, jenis, bentuk, kedudukan, akta notaris, data rapat pembentukan. Ya ini udah standar lah ya, standar sesuai aturan. Kemudian perubahan anggaran dasar ini sama juga, cuma tidak ada cek, tidak dengan pemesanan nama lagi, tapi validasi data, dan perubahan plat tinjau dan cetak SK. Ya, perubahan anggaran dasar koperasi itu hanya 3, yaitu mengenai perubahan bidang usaha, penggabungan, dan pembagian. Kemudian pelaporan data yang dibutuhkan. Nah, untuk nomor induk koperasi ini sering ada pertanyaan bahwa nomor induk koperasi ini belum dapat. Memang kalau untuk nomor induk koperasi masih di Kementerian Koperasi yang mengeluarkan. Jadi dari SK terakhir itu diurus secara online ke Kementerian Koperasi untuk mendapatkan nomor induk koperasi. Ini adalah contoh SK, ini SK pendirian, SK perubahan, dan SK pemberitahuan perubahan data koperasi. Ini untuk pembubaran tadi Kementerian Koperasi melaporkan pada Kementerian Hukum terkait pasien. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa untuk pembubaran masih melalui Kementerian Koperasi baru kepada Kementerian Hukum dan HAM. Ini mungkin jumlah korporasi di Indonesia, ini yang tadi disebut oleh Bapak Kanwil. Ini adalah jumlah data per 3 Juli 964. Ini se-Indonesia Bapak Ibu. Dan ini jumlah koperasi se-Indonesia. Nanti juga mungkin kalau ada dari Dinas Koperasi ingin memberikan info lebih. Ini yang ada di Provinsi Sumatera Utara. 224, 12.000 dan PT 26.000. Nah, apakah PT ini aktif apa tidak, kita tidak bisa tahu ya, karena memang jangkauan Kementerian Hukum dan HAM tidak soal aktif atau tidak aktifnya. Tapi sepanjang belum ada laporan pemberitahuan pembubaran, maka itu dianggap masih eksis. Saat ini dianggap masih seperti itu. Nah, terkait dengan Parja Kanwil yang lalu mengenai beneficial owner,
maka dari 26.000 ini kalau nggak salah kemarin baru sekitar 1% ya yang mengisi BO. Nah, ini adalah PR juga. Mungkin bisa digali adalah dari 26.000 ini berapa yang menjadi berapa yang belum mengisi, kenapa belum mengisi dan sebagainya. Mungkin dari PTSP ada yang di sini juga, maka ini juga menjadi concern karena harusnya untuk memperoleh NIB terkait perizinan juga harusnya sudah melakukan penyesuaian dengan KBLI 2017 supaya bisa mendapatkan nomor induk perusahaan. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira paparan saya sementara sampai situ. Nanti kita bisa melanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang tepat atau kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator dan host. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ella atas paparannya. Berhubung berhubung belum ada pertanyaan ini, bagaimana kalau kita lanjut ke paparan yang kedua, Pak Iksan? Pak Iksan? Halo Pak Iksan? Silakan Bapak. Pak Iksan? Pak Iksan, silakan paparannya. Izin Ibu, Pak Iksannya sedang ini keluar dari sini, cuman belum masuk lagi, mungkin bisa dilewatin dulu Bu. Terima kasih. Bu Ella, ini ada pertanyaan. Lagi. Bu Ella. Lagi. Halo Bu Ella. Mungkin narasi aja. Bu Ella. Bu Ella. Halo. Ibu Ella dengar? Halo. Izin Bu. Ya, Bu Ella. Bu Ella-nya Ya. lagi dipanggil Pak Dirjen dulu sebentar Bu. Boleh jawab sama Mas Tommy dulu Bu sebentar Bu. Izin Bu. Oh, ini ada pertanyaan Mas Tommy. Halo, tolong dicatat dulu ya. Oke. Ya. Ya, Bu Bu Flora? Sudah, Pak Iksan sudah hadir? Sudah. Halo, Pak Iksan. Ya, sudah masuk. Iksan. Silakan paparannya Bapak. Terima kasih. Langsung saja Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Apakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi terkait dengan pendaftaran badan hukum yang memang akhir-akhir ini merupakan suatu persoalan yang menjadi keseharian bagi notaris karena banyaknya aturan-aturan baru yang sifatnya lebih mempermudah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan pelayanan melalui OSS yang keberadaannya merupakan satu-satunya lembaga non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik dia itu PMDN maupun PMA.
proses perizinan usaha badan usaha dengan OSS tersebut atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan caranya cukup sederhana dengan membuka OSS Go.id. Pendaftar bisa mendapatkan nomor induk berusaha dan tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya dalam rangka proses pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun bentuk-bentuk perusahaan perorangan yang dapat mengajukan izin usaha di OSS adalah bentuk perusahaan perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, lembaga penyiaran, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komunitar, kemudian persekutuan firma, persekutuan perdata. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 1.11 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018, disebutkan bahwa lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Keberadaan OSS tersebut merupakan salah satu bentuk perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati, wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik terintegrasi. Jadi dengan demikian sebenarnya sudah sangat mudah. Ada kemudahan dalam hal pengurusan izin-izin yang terkait dengan berusaha di Indonesia. Untuk mendapatkan izin OSS, maka pelaku usaha harus terlebih dahulu mendapatkan NIB atau nomor induk berusaha yang merupakan identitas pelaku usaha dan data-data perusahaan yang diterbitkan oleh lembaga OSS yang hasilnya juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan dan angka pengenal import dan angka akses ke pabean. Jadi ya, sudah lengkap dengan OSS ini. Jenis kegiatan usaha yang badan hukum sesungguhnya kalau kita perhatikan ini yang nyata-nyata sekarang ini yang eksis dan menjadi primadona adalah perseroan terbatas yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun perseroan terbatas tersebut merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang serta peraturan pelaksananya dengan organ perseroan terdiri dari RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Jadi ada 3 organ di dalam perseroan terbatas tersebut. RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Dan selanjutnya RUPS merupakan organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang ini. Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Jadi ketiga organ perseroan tersebut merupakan kumpulan dari kewenangan yang masing-masing mempunyai hak dalam RUPS untuk memutuskan segala suatu hal yang berkaitan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Sedangkan direksi adalah merupakan pelaksana terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, sedangkan Dewan Komisaris sifatnya melakukan tugas pengawasan. Kemudian juga kita kenal yayasan. Ini juga merupakan badan hukum meskipun dalam ketentuan undang-undang yang melarang melakukan kegiatan usaha secara langsung,
Dan akan tetapi kita dapat menafsirkan bahwa untuk mendukung maksud dan tujuan didirikan yayasan tersebut, yayasan dapat mendirikan badan usaha lain, di mana yayasan menyertakan kekayaannya. Nah, jadi ini merupakan suatu hal yang memang perlu kita cermati, bahwa ketentuan pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang yayasan menyatakan ketentuan dalam ayat dimaksud untuk menegaskan bahwa yayasan tidak dapat digunakan sebagai wadah usaha. Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung. Jadi dia harus memakai badan usaha lain, dia hanya sebagai penyerta modal. Dengan demikian apabila diperlukan, lembaga yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Lanjut, juga terkait dengan koperasi. Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha, hal ini salah satu di antaranya kita lihat dalam pasal 44 tentang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan. Jadi jelas kalau koperasi ini jelas bisa secara langsung melakukan kegiatan usaha. Kemudian akhir-akhir ini kita melihat suatu kebijakan yang cukup revolusioner dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kami beranggapan bahwa Permenkumham RI nomor 14 tahun 2020 ini merupakan suatu langkah maju tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 4 tahun 2014 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan. Jadi ini merupakan suatu langkah maju, nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kemudian berdasarkan Permenkumham nomor 14 tersebut dianggap sebagai penyempurnaan keberlakuan. Artinya perubahan kedua atas Permenkumham nomor 4 tahun 2014. Yang di dalamnya terdapat beberapa ketentuan pasal yang lebih bersifat responsif dalam menjawab berbagai persoalan sesuai dengan perkembangan keadaan kebutuhan masyarakat. Dan juga untuk menunjang program pemerintah untuk mendukung proses percepatan dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui proses pelayanan yang mudah, efisien dengan penerapan OSS. Jadi OSS ini sering kita dengar atau kita kenal merupakan kegiatan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan caranya cukup sederhana, hanya dengan membuka OSS Go ID yang kesemuanya akan memberikan kemudahan dalam pola perizinan berusaha di Indonesia. Keberadaan Permenkumham nomor 14 sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dan dalam era digitalisasi dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan prosedur maupun persyaratan pengesahan Badan Hukum Perseroan. Ini merupakan langkah awal dari Permenkumham nomor 4 tahun 2014. Kemudian Permenkumham tersebut telah dirubah untuk pertama kali melalui Permenkumham nomor 1 tahun 2016 tentang yang tujuannya adalah untuk melakukan penyederhanaan dan kemudahan. Nanti kita akan lihat terkait dengan pemberitahuan perubahan anggaran dasar itu
tidak perlu melakukan pembayaran PNBP. Dan ini kita memberikan apresiasi, ya memang cukup tanggap untuk mendukung program pemerintah dalam proses percepatan pembangunan dengan memberikan kemudahan atau pelayanan terbaik kepada pelaku usaha untuk melakukan pengurusan izin-izin yang berkaitan dengan usahanya. Dengan berlakunya Permen Kumham nomor 14 tahun 2020 telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan sekaligus mengakomodir penyederhanaan prosedur pengesahan badan hukum terkait dengan tata cara pengajuan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar serta penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang kesemuanya merupakan peraturan pelaksana dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Ini merupakan suatu analisa dan kesimpulan saya, memang Permen Kumham ini telah memberikan kemudahan, cukup responsif menanggapi perkembangan keadaan untuk kemudahan dalam berusaha di Indonesia. Selanjutnya beberapa ketentuan. Nah, ini kita lihat beberapa ketentuan yang dirubah tersebut. Ini dengan ketentuan pasal 1 angka 6 ini dihapus. Kemudian ketentuan pasal 2 ini diubah, permohonan pengesahan badan hukum perseroan ini diajukan kepada menteri dengan pengisian format pendirian perseroan melalui SABH. Format pendirian perseroan tersebut dimaksud dalam ayat 2 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini mengarah pada sistem penyederhanaan permohonan izin berusaha. Kemudian ketentuan pasal 3 ini juga dihapus. Kemudian ketentuan pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini dihapus. Nah, ini semua tujuannya adalah untuk supaya proses pengurusan izin-izin tersebut tidak begitu ribet. Meskipun demikian, Permen Kumham juga menyatakan ketentuan pasal 11 dirubah sehingga berbunyi, permohonan pengesahan badan hukum perseroan harus diajukan dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani. Nah, jadi ini ada limit waktu 60 hari. Ini sebenarnya sudah cukup lama, padahal sangat mudah untuk mengakses ke OSS. Kemudian juga pasal 12 diubah. Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi untuk pengesahan badan hukum ya sudah barang tentu juga harus mengeluarkan biaya, dan itu memang sudah berlaku lama dalam bentuk PNBP ya. Kemudian format pendirian perseroan dan dokumen pendukung ini juga diatur di dalam ketentuan pasal 13. Artinya ada perubahan dari ketentuan pasal 13. Nah, ini secara lengkap yang intinya pengisian format pendirian perseroan dimaksud dalam pasal 2 juga harus dilengkapi dengan pendukung yang disampaikan secara elektronik. Jadi tidak lagi manual, secara elektronik. Dokumen pendukung sebagai dimaksud dalam ayat 1 berupa pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian perseroan telah lengkap. Nah, ini juga ada pernyataan. Jadi kesemuanya itu diberikan dalam bentuk dokumen yang dikirimkan secara elektronik. Kemudian juga ini ada dokumen untuk pendirian perseroan, ini harus disimpan oleh notaris yang meliputi minuta akta, ini memang sudah sewajarnya, dan minuta akta peleburan dan bukti store modal ini juga harus disimpan. Kemudian dalam beberapa dokumen-dokumen lain juga harus disimpan. Kemudian jenis perubahan anggaran dasar perseroan terbatas
sesungguhnya kita bagi dua, satu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, satu yang perlu mendapat persetujuan Menteri, diatur di dalam pasal 18 sampai pasal 23, kemudian yang tidak perlu mendapat persetujuan tapi cukup diberitahukan dalam pasal 24 sampai 26. Kemudian kalau kita perhatikan ketentuan perubahan pertama sebagaimana diatur dalam Permenkumham nomor 1 2016 telah merubah ketentuan pasal 26 terkait dengan tata cara dan persyaratan perubahan anggaran dasar perseroan. Pengisian format sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 2 juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Jadi kesemuanya dilakukan secara elektronik. Kemudian ketentuan pasal 26 juga dirubah. Ini ketentuan mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum dalam pasal 14 sampai dengan pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis untuk tata cara permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan. Jadi pasal 26 juga secara rinci juga sudah memberikan penjelasan. Kemudian pasal 29 juga mengatur mengenai tata cara permohonan pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sampai dengan 16 berlaku secara mutatis mutandis untuk mengikuti tata cara permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan. Berdasarkan ketentuan, ini sebenarnya kalau kita lihat ketentuan daripada Permenkumham, baik itu nomor 4 tahun 2014 maupun nomor 1 tahun 2006, bahkan yang terakhir nomor 14 tahun 2020, Undang-Undang Perseroan Terbatas juga sudah menetapkan tentang neraca dan laporan rugi laba perseroan PT sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab perseroan sendiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 66. Dan akan tetapi Permenkumham nomor 14 tahun 2020 ini sudah mengalihkan beban tersebut kepada notaris. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan Permenkumham ini bertabrakan dengan Undang-Undang Induk. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa sesungguhnya beban untuk menyimpan tersebut itu ada pada perseroan itu sendiri. Tidak boleh diserahkan atau dialihkan kepada notaris karena ini akan terkait erat dengan tanggung jawab tentang isi daripada neraca laporan rugi laba perseroan tersebut itu ya sifatnya sangat rahasia bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian begitu juga tentang jenis-jenis dokumen lain ini juga kita teruskan karena masih banyak lagi. Kemudian jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam perubahan pertama dalam Permenkumham nomor 1 tahun 2006 telah memberikan beban tugas kepada notaris untuk mengunggah dan menyimpan fotokopi neraca dan laporan rugi laba bagi perusahaan yang wajib diaudit. Jadi sebenarnya pengalihan beban dan tugas ini kepada notaris tidak seharusnya sebagaimana ketentuan pasal 66 Undang-Undang PT. Karena ini kan sifatnya rahasia internal daripada perseroan itu sendiri terkait dengan aktivitas perseroan, apalagi menyangkut neraca dan laporan rugi laba. Selain itu, Undang-Undang PT juga telah menetapkan secara rinci
jenis kegiatan usaha perseroan yang wajib menyerahkan laporan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit. Ini sebenarnya sudah juga diatur dalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Itu secara lengkap itu direksi wajib menyerahkan dengan akuntan publik untuk diaudit terkait dengan kegiatan usaha dan seterusnya ya. Kemudian kita langsung masuk kepada OSS ya. OSS dalam era digitalisasi sekarang ini pelaku usaha maupun notaris sudah seharusnya memberikan respon positif atas keberadaan teknologi informasi yang telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dan hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan Kemenkumham melalui inovasi sistem digitalisasi yang bertujuan memberikan kemudahan informasi maupun layanan kepada masyarakat dengan sistem elektronik. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan kewajiban perseroan terbatas untuk menyesuaikan anggaran dasar dengan KLBI tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 40 tentang tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun tujuan penyesuaian anggaran dasar tersebut dalam rangka mendapatkan NIB melalui OSS. Kendala dalam praktek seringkali menjadi persoalan sulit penyesuaian KLBI 2017 terkait dengan angka digital yang menjadi pilihan kelompok bidang usaha. Dan hal ini terjadi disebabkan KBLI 2017 jumlah angka untuk menjelaskan bidang usaha sebanyak 5 digit dan akan tetapi pada KBLI sebelum tahun 2017 hanya 4 digit. Jadi terjadi perbedaan 4 digit menjadi 5 digit ya pada KBLI 2017. Apa manfaat daripada penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas berdasarkan KBLI 2017 secara yuridis? Dan ini perintahnya bersifat imperatif karena perintah undang-undang yang mewajibkan bagi perseroan PT produk lama guna menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dengan KBLI 2017 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Jadi sifatnya imperatif artinya harus dilakukan penyesuaian sekaligus dimaksudkan untuk perubahan anggaran dasar perseroan dengan menyesuaikannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas itu sendiri. Jadi kalau kita lihat lebih lanjut tentang adanya kewajiban menyesuaikan KBLI 2017 dipertegas lagi melalui pengumuman bersama antara Kemenkumham dengan kantor Menko Perekonomian dan yang pada pokoknya menyatakan apabila nantinya perseroan terbatas belum menyesuaikan anggaran dasar dengan KBLI 2017 dalam jangka waktu 1 tahun sejak 11 Oktober 2018 hingga 10 Oktober 2019 maka NIB perusahaan tersebut dibekukan. Jadi kalau NIB sudah dibekukan itu sebagaimana telah saya jelaskan di awal bahwa NIB itu merupakan produk OSS yang di dalamnya menyangkut masalah identitas, data maupun perizinan-perizinan, termasuk di dalamnya TDP atau hal-hal lain yang berkaitan dengan izin usaha daripada perseroan. Kalau itu sudah dibekukan, berarti tidak boleh melakukan kegiatan usaha. Sehingga ketentuan KBLI 2017 bersifat memaksa yang mau tidak mau kita harus mengikuti prosedur. Mungkin ada tenggang waktu, nah ini sudah kita jelaskan tadi tentang
masalah digit dari 4 menjadi 5 digit kalau yang lama. Salah satu poin dari pengumuman bersama tersebut juga berisi tentang pengakuan mengenai adanya perbedaan data perseroan terbatas dalam sistem administrasi badan hukum dengan sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan sistem OSS menggunakan KBLI 2017. Sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapatnya diproses NIB pada sistem OSS. Ini merupakan suatu hasil atau kesimpulan yang kita lihat memang terdapat perbedaan penggunaan digit ya. Meskipun penegasan pengumuman bersama yang dilakukan oleh Kemenkumham dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lebih bersifat teknis dan akan tetapi akibat hukum yang ditegaskan disandarkan kepada aturan yang lebih tinggi yang mengharuskan PT berkewajiban menyesuaikan anggaran dasar dengan KBLI 2017 sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Langkah maju yang dilakukan oleh BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu mendapat apresiasi positif terkait dengan pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam pendaftaran OSS, yaitu berdasarkan pengumuman yang dirilis tim OSS dan BKPM yang pada pokoknya telah menetapkan perubahan sistem OSS versi 1.1 yang akan diterapkan terhitung mulai berlaku 1 Januari 2020 menggantikan versi lama 1.0. Nah, ini merupakan suatu langkah maju yang dimotori oleh BKPM. Jadi kita menggunakan versi baru sistem OSS versi 1.1 yang mulai berlaku 1 Januari tahun 2020. Sebelum penerapan OSS 1.1 akan dilakukan migrasi dari OSS 1.0 ke OSS 1.1 pada akhir tahun 2019 di penghujung tahun tanggal 31 Desember. Selama masa migrasi data berlangsung maka layanan OSS dihentikan sementara. Dan ini sudah berjalan dan 1 Januari ya memang sudah memakai versi 1.1 untuk OSS dimaksud. Jadi inti daripada perubahan tersebut berdasarkan KBLI 4 digit dalam OSS 1.1 menjadi KBLI 5 digit dalam OSS 1.1. Dengan perubahan tersebut, data nilai investasi KBLI digit dalam OSS 1.1 menjadi kosong dan tidak terisi. Ini mengenai jenis kegiatan untuk dipilih, ini merupakan lampiran daripada ketentuan apa tersebut. Dengan demikian, aturan baru dalam OSS versi 1.1 pelaku usaha harus melengkapi nilai investasi kegiatan usahanya di KBLI 5 digit yang masih kosong tersebut sesuai dengan total nilai investasi kegiatan usahanya. Dan ini saya kira sudah kita singgung tadi dalam beberapa ketentuan Permenkumham nomor 14 tahun 2020 juga mengadakan perubahan terkait dengan
total nilai investasi atau modal usaha yang harus diterapkan, dan bentuk pelaporannya, serta siapa yang menyimpan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bagi perusahaan yang memiliki lebih dari 1 KBLI, 5 digit harus diisi sesuai dengan besaran nilai investasi masing-masing KBLI. 5 digit tersebut dengan total sesuai dengan total nilai investasi perusahaan. Penegasan khusus, pelaku usaha juga harus melengkapi informasi tambahan yang masih kosong sebagaimana tersebut di atas. Bagi pelaku usaha yang memiliki lebih dari 1 izin usaha, maka proses untuk melengkapi data dan informasi tambahan seperti tersebut di atas juga harus dilakukan untuk masing-masing izin usaha. Jadi penjelasan lebih lanjut ini mungkin bisa dilihat nanti di dalam buku panduan. Bagi perusahaan yang belum memiliki NIB, maka untuk memperoleh NIB melalui OSS 1.1, pelaku usaha terlebih dahulu harus menyesuaikan maksud dan tujuan dalam akta perusahaannya sesuai dengan KBLI 2017 dan didaftarkan pada sistem AHU online, yaitu untuk jenis pelaku usaha PT, CP, firma, persekutuan, perdata. Sedangkan untuk pelaku usaha perseorangan, yayasan, operasi ini merupakan pengecualian yang dibuat dalam aturan tersendiri. Kemudian bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, namun akan melakukan kegiatan ekspor impor, agar dapat menyelesaikan permohonan NIB paling lambat tanggal 30 Desember 2019, agar supaya NIB tersebut sudah dikirim ke INSW pada tanggal 30 Desember 2019, artinya pada akhir tahun. Jadi saya kira ini merupakan uraian ringkas, dan dalam praktek notaris memang seringkali menjadi persoalan yang perlu artinya bagi Depkumham terkait dengan bagaimana cara dan langkah dalam OSS apabila ada klien yang ingin kegiatan usahanya dari yang sebelumnya mobil angkutan atau truk dari plat hitam ke kuning dalam PT. Padahal NIB sudah ada. Apakah perlu perubahan? Ini merupakan pertanyaan titipan dari rekan notaris yang mohon artinya bantuan dari Depkumham. Artinya PT tersebut sudah ada dengan NIB, akan tetapi sebelumnya dia hanya plat hitam, mau dibuat jadi plat kuning, apakah NIB juga harus dilakukan perubahan? Artinya dilakukan perubahan kegiatan usahanya mungkin. Kemudian juga ada masalah sedikit terkait dengan adanya klien yang melakukan perubahan maksud dan tujuan dari perseroan CV. Dalam OSS dilakukan penghapusan dan akan tetapi sudah lebih dari 1 bulan belum ada tanggapan dan jawaban dari admin OSS, sehingga sebagai notaris tidak bisa melanjutkan untuk merubah maksud dan tujuannya karena belum ada approve dari OSS. Ini 2 titipan pertanyaan yang ini sifatnya teknis, dan saya kira memang hal ini adalah wajar karena penerapan OSS ini juga terbilang masih baru. Mari kita semua notaris untuk mendukung respon positif dengan inovasi baru yang diciptakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memberikan pelayanan perizinan berusaha secara integrasi ini. Kita harapkan insya Allah ke depan dunia usaha di Indonesia semakin cepat dan berkembang. Terima kasih Pak Kadip selaku moderator. Saya kembalikan kepada moderator.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iksan atas penjelasannya secara panjang lebar mengenai tata cara pengesahan badan hukum. Kembali kami persilakan kepada Flor apabila ada ingin yang ditanyakan atau sekedar memberikan advice atau masukan kepada para narasumber. Kepada Pak Flor dipersilakan. Ibu Ella masih bersama kami kan? Ini memang gitu ya. Ibu Ella. Halo Ibu Ella, ini ada satu pertanyaan titipan ini. Ibu Ella bisa kami bacakan? Mohon izin, Ibu Moderator, Ibu Ella sedang dipanggil Pak Dirjen, mungkin saya mewakili dari Ibu Ella. Oke, kami ini bisa saya bacakan ya, ada pertanyaan dari Pak Cipto, Notaris Medan. Menurut pasal 1, butir 1 adalah umum yang dituntut independen, mandiri. Sedangkan menurut pasal 9 ayat 3 Undang-Undang PT menentukan bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksudkan dapat memberikan kuasa kepada notaris. Artinya, notaris sebagai pejabat umum dituntut independen dan di sisi lain dituntut sebagai pihak yang mewakili pihak sendiri. Apakah ini patut menurut hukum? Ini ada pertanyaannya. Silakan, Pak Tommy. Baik, terima kasih. Mungkin juga ini salah satu pertanyaan juga kepada Ketua Panwil ini Sumut ya. Mungkin gini, berdasarkan memang tidak sepenuhnya pihak pendiri menghadap kepada notaris. Biasanya memang selalu diwakilkan atau dikuasakan kepada seseorang untuk menghadap notaris. Jadi mungkin kalau saya lihat di sini dari pertanyaan ini, bukan notaris yang mewakili pihak pendiri, tetapi di sini ya ada yang menghadap ke notaris diberi kuasa oleh pihak pendiri. Mungkin begitu, Ibu Moderator. Berarti kuasa ya, bukan notarisnya ya? Iya, betul. Kalau dilihat dari pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih. Kepada Flor, kami persilakan apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan? Silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Atau boleh tanggapan dari Pak Iksan mengenai masalah ini, Pak? Silakan, Bapak. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Tommy. Apakah dimungkinkan seorang notaris dia bertindak untuk dan atas nama menghadap untuk membuat suatu akta? Sebenarnya pertanyaan tersebut ya memang boleh saja dipertanyakan, tapi hal tersebut memang tidak mungkin. Kepada notaris itu yang bersangkutan harus hadir sendiri, atau yang bersangkutan menunjuk kuasanya, dan kuasa tersebut tidak boleh diberikan kepada notaris. Atau mungkin saya yang salah mendengar, sehingga notaris tidak mungkin bertindak untuk atas nama penghadapnya dalam membuat suatu akta. Demikian. Kepada Pak Cipto, apakah sudah sesuai jawabannya? Apa ada yang perlu ditanggapi atau ditambahkan lagi? Pada Pak Cipto, kami persilakan. Kepada operator, tolong mute-nya dibuka. Pak Cipto, silakan. Ya, karena saya nggak bisa mengemukakan di sini, minta supaya operator bisa unmute dulu. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak, silakan Pak.
Pasal 1/1 UU JN itu mengatakan notaris sebagai pejabat publik. Oleh karena sebagai pejabat publik itu harus bertindak independen sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 UU JN yang mengharuskan notaris tidak berpihakan, independen. Sementara dalam Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 pasal 9 ayat 3 menentukan bahwa apabila pendiri perseroan tidak mengajukan permohonan pengesahan secara mandiri, itu dapat memberi kuasa kepada notaris. Artinya, dalam mengajukan pengesahan kepada Kumham, notaris bertindak sebagai pihak yang mewakili pendiri daripada PT. Artinya, dalam hal ini notaris menjadi pihak. Jadi satu sisi notaris adalah sebagai pejabat umum yang dituntut independen, sementara di pasal 9 ayat 3 menjadi pihak mewakili pendiri dari PT. Dalam hal ini yang dipertanyakan, apakah patut menurut hukum hal sedemikian itu? Mohon tanggapan. Saya kira itu pertanyaannya yang jelas. Baik Bapak, kepada Pak Iksan dan Pak Tommy silakan tanggapi. Terima kasih. Ini pertanyaan dari kandidat doktor. Ini senior saya nih Pak Cipta Sunario. Ini memang cukup menarik. Kalau secara teoritis kita melihat notaris sebagai kuasa untuk menyampaikan pelaporan tentang pengesahan, pendirian maupun perubahan dari perseroan atau akta yang diperbuat di hadapannya, ya terkesan seolah-olah notaris sudah melakukan tindakan pengurusan. Saya pun sebenarnya berpendapat dalam beberapa tulisan terkait dengan jabatan notaris adalah pejabat umum. Yang sesungguhnya notaris itu dalam tugas jabatannya sebagai pejabat umum hanya memberikan pelayanan dalam hal merumuskan suatu akta. Dia tidak melakukan tindakan pengurusan. Seperti halnya mengunggah dokumen akta yang diperbuat di hadapannya, melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapat pengesahan, atau setidak-tidaknya untuk melakukan pemberitahuan kepada Kemenkumham. Ini kita kualifikasi sebagai suatu kegiatan melakukan tindakan kepengurusan. Saya sependapat, dan akan tetapi manakala undang-undang memberikan sesuatu aturan terkait dengan kegiatan yang sifatnya tidak terlepas dari tugas utama dalam pembuatan akta, saya kira tinggal bagaimana mekanismenya kita perbuat. Di akhir akta itu kan sebenarnya kuasa itu diberikan kepada pegawai notaris. Nah, ini kan ada sebenarnya klausul di dalam akta itu kepada pegawai notaris. Tapi belakangan ini kita melihat ini langsung atas nama notaris. Ini juga mohon artinya koreksi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sebenarnya dalam format yang lama di akta notaris itu perseroan atau direksi memberikan kuasa kepada, katakanlah seperti saya, Dewi Kartika untuk melakukan pengurusan lebih lanjut bla bla bla, bukan kepada notarisnya.
Tapi kita sekarang terlanjur seolah-olah harus notarisnya itu. Saya kira itu adalah yang bersifat teknis, meskipun secara filosofis ini sangat mengganggu bagi senior saya, Pak Cipto Sunaryo, dan ini akan kita harapkan menjadi bahan masukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan. Pak Tommy, ada yang mau ditambahkan? Mungkin cukup Bu, kalau ini terkait ini nanti masukan ini kita coba sampaikan lagi. Udah saya catat, nanti kita sampaikan ke pimpinan. Mungkin gitu. Oke, baik Pak. Pada floor, Bapak Ibu sekalian, masih adakah yang ingin memberikan pertanyaan atau masukan? Kami persilakan. Bapak Ibu Notaris. Halo. Ada satu pertanyaan lagi nih. Dari Notaris Kabupaten Langkat, apakah ada akibat hukumnya terhadap notaris atau perseroan apabila tidak mengupload bukti setor modal dalam waktu yang sudah ditentukan? Saya ulangi ya Pak pertanyaannya ya. Apakah ada akibat hukum terhadap notaris atau perseroan apabila tidak mengupload bukti setor modal dalam waktu yang sudah ditentukan atau tidak mengirim dokumen fisik ke PNRI? Silakan Pak, Pak Tommy mungkin lebih ini nih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Saya coba menjawab. Terkait untuk PT yang tidak mengupload bukti setor modal ataupun tidak mengirim dokumen fisik ke PNRI, mungkin kalau untuk notarisnya tidak ada akibat apapun, tetapi di sini untuk PT-nya apabila akan melakukan perubahan apapun itu tidak bisa lanjut apabila pertama dia tidak melakukan upload bukti setor modal dalam pendirian. Jadi memang bagi PT-PT yang tidak mengupload bukti setor modal waktu pertama, dia tidak bisa melanjutkan akses apapun. Terkait juga dokumen fisik ke PNRI, mungkin itu hanya sebatas tambahan berita negara dan BNTBN ya, kalau mungkin dulu masih dipegang kita oleh AHU, tapi kan sekarang untuk BNTBN itu bisa langsung dikirim ke PNRI apabila ingin dicetak berita negaranya atau TBN-nya. Seperti itu, Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, Pak Samanta, ada tanggapan lain atau tambahan lain dari pertanyaannya Pak Samanta? Apakah sudah cukup? Halo Pak Samanta, yang tadi bertanya. Operator tolong dibuka mute-nya Pak, untuk Pak Samanta. Samanto. Terima kasih Bu, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Ada yang lain lagi, Ibu Bapak Notaris, silakan. Ada kesempatan. Diketik juga boleh Bapak Ibu di chat room-nya. Ada tambahan dari Pak Iksan Pak terhadap
ini pertanyaan tadi? Saya kira Halo, Pak Iko. ya, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan Pak Dartinop Harahap atau Pak Inop ini sudah tepat. Artinya Pak Tommy, Pak, maaf Pak, Pak Tommy dari Jakarta. Di Jenahu Pak itu. Oh, Dari di Jenahu. terima kasih. Nah, saya kira jawabannya sudah tepat bahwa sebenarnya dalam beberapa hal ketentuan dan aturan yang diperbuat oleh Permenkumham ini terkadang telah memberikan beban dan tanggung jawab yang berlebih kepada notaris, terutama dalam kaitan seperti yang saya singgung tadi, mengunggah ini pun sebenarnya dalam batas-batas aturan yang ditetapkan oleh UU ini juga sebenarnya tidak boleh terlampau mudah mengoperasikan sesuatu produk. Terkait dengan keterlambatan pelaporan daripada bukti setor modal, ya sudah tepat. Bagi notaris tidak perlu ada sanksi karena itu merupakan kewajiban daripada para pendiri atau mereka yang terikat di dalam perseroan. Sehingga dengan demikian kemungkinan saja ya mungkin tidak bisa diakses untuk proses lebih lanjut. Itu aja saya kira sudah apa yang disampaikan oleh Pak. Terima kasih. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ada pertanyaan lagi dari Notaris Mulyana ini. Dia ingin bertanya, untuk pendirian masih membeli voucher PNBP pesan nama dan voucher PNBP pengesahan secara terpisah. Pak Tommy, silakan Pak Tommy. Ibu Ape, memang untuk pemesanan voucher pendirian untuk saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara terpisah karena memang untuk program EODB Easy of Doing Business itu kita lakukan pemesanan sekaligus voucher untuk pengesahan pendiriannya. Jadi secara 2-in-1. Mungkin beberapa rekan-rekan notaris juga masih ada yang mendapati bahwa pernah ada yang melakukan dari umum pemesanan voucher secara terpisah. Nah, itu dulu juga hanya sebatas pemesanan voucher namanya saja. Tetapi apabila dilanjutkan untuk pemesanan voucher akses pendiriannya tidak bisa dilakukan secara terpisah. Jadi memang sekarang sudah tidak bisa. Harus sepaket antara pemesanan nama dan pengesahan pendiriannya. Begitu, Ibu Moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih, Tommy. Masih ada pertanyaan kah? Ini sudah jam 12, apa kita akhir? Pak Kadip, Bu Kadip, ada sedikit tambahan. Maaf Pak Paisan, saya mewakili Pak Kadip ini. Oh iya, ada sedikit tambahan. Iya Pak Paisan, ada tambahan, silakan. Iya Bapak, silakan. Terkait dengan proses pengurusan pengesahan maupun perubahan PT yang tadi disebutkan apakah masih bisa manual atau tidak. Bagi saya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Provinsi Sumatera Utara, demikian juga mungkin bagi PP ini dan Pemda, berharap memang ke depan apa yang disampaikan oleh Pak Tommy ini sudah merupakan harga mati. Tidak perlu beli secara manual lagi karena ini terkait dengan kewajiban daripada anggota untuk memenuhi kewajibannya membayar iuran. Jadi ini merupakan salah satu yang saya sebut merupakan inovasi terbaik dari Kemenkumham untuk
membantu organisasi perkumpulan sehingga ketaatan daripada anggota Notaris Indonesia ini bisa kita deteksi. Apabila dia tidak melakukan pembayaran iuran, sudah barang tentu voucher untuk pengurusan kepada OSS ini tidak mungkin dilakukan. Jadi memang 2 bulan yang lalu pegawai saya katakan masih bisa beli khusus untuk CV. Bahkan 6 bulan yang lalu untuk PT. Tapi kalau untuk PT kelihatannya dalam bulan terakhir ini sudah tidak bisa lagi. Jadi kami berharap saya sebagai Ketua Pengurus Wilayah memberikan apresiasi kepada Depkumham yang memberikan dukungan kepada organisasi agar anggota tertib untuk melakukan kewajibannya, sekaligus juga menyediakan dananya di dalam kartu debit tersebut, sehingga kapan saja dia perlukan untuk membeli voucher bisa dilakukan dan sekaligus terpotong biaya iuran bulanannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Karena sudah jam 12, kita akhiri saja Bapak ya sekalian. Kita sudahi saja. Terima kasih untuk Pak Iksan, Ketua Panel ini Sumut, dan kepada Ibu Laila Yunara yang kali ini diwakili Bapak Komi sebagai pembicara kita siang ini. Acara kami kembalikan kepada host. Silakan Bu Nora. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator yang sangat bersemangat, dan juga tentunya kami berikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pengurus wilayah Ikatan Notaris Sumatera Utara, dan tentunya terhadap Pak Kakanwil yang tadi sudah berkenan untuk membuka dan sekaligus sebagai keynote speech pada kegiatan kita pada siang hari ini. Dan juga suatu kehormatan juga bagi kami turut bergabung pembicara dari Dirjen Abu Kasubdit Badan Hukum, dan juga disertai juga dengan Pak Tommy yang menurut kami ini menjadi tempat kita sering curhat nih Bapak Ibu peserta terkait dengan badan usaha ataupun badan hukum. Dan kepada Bapak Ibu sekalian tentunya kami ucapkan terima kasih, dan kami mohon maaf apabila di sepanjang pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya. Sebelum kegiatan ini kita close, kami informasikan juga dari panitia bahwasanya pada tanggal 12 nanti kita mendapat suatu kehormatan bagi seluruh peserta akan hadir bersama-sama dengan kita Bapak Direktur Perdata. Jadi kita sangat berharap nanti kita seluruhnya dapat memanfaatkan kegiatan tersebut. Dan pada kesempatan ini kami juga sampaikan bahwasanya selain menginventarisir permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu Notaris, kemudian juga dari badan-badan hukum yang ikut bergabung dengan kita pada siang hari ini terkait dengan pengesahan ataupun pendaftaran badan usaha berbadan hukum, juga kita sekaligus juga mengharapkan supaya di Sumatera Utara itu tentu terjadi peningkatan di dalam pengesahan badan hukum. Sebagaimana data yang disampaikan Pak Kakanwil tadi dan juga diperkuat dari Ibu Lela, di Sumatera Utara itu masih 1,4% saja yang sudah dilakukan pengesahan badan hukum. Dan sesi tanya jawab tadi yang dipandu oleh Ibu Moderator itu merupakan sesi terakhir ataupun sesi penutup daripada pertemuan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan horas. Horas, sayalah Ikatan Notaris Indonesia.